Ya, kita kembali lagi di Dialog Parlemen, masih dari view yang luar biasa. Di belakang saya ada opening, jadi enak banget suasananya di sini, santai. Makanya ngobrol-ngobrolnya santai ya Pak ya. Ngobrol-ngobrolnya santai. Itu kalau misalnya Bapak Ibu ingin tahu, di belakang sana sudah ada pisang goreng menanti kita. Wah, udah enak banget ya pokoknya. Dan kita juga live di Instagram di DPRD Jateng Prof. Jadi kalau misalnya ingin bertanya bisa langsung juga komen di sana di DPRD Jateng Prof ya, kita lagi live Instagram juga di sana. Nah, ini kembali yang tadi. Jadi ini ada laporan dari Digital Civility Index, katanya netizen Indonesia itu netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara. It's not apa ya? Itu bukan sebuah prestasi begitu kan ya, tapi bagaimana menurut Pak Ferry mengenai hal ini? Apakah memang benar gitu? Kita agak kurang bisa manner gitu di sosmed gitu. Bagaimana Pak? Ini kan ada kaitannya juga dengan bagaimana menggunakan media itu tersendiri. Monggo. Iya, Mbak Nisha ya. Jadi seperti dikatakan Pak Yu dan Pak Agus, Mas Awo ya, bahwa sesungguhnya literasi media itu adalah bertujuan untuk meningkatkan daya kritis kita, daya kritis halayak terhadap media, ya mulai dari menganalisis, kemudian menerima, dianalisis, kemudian nanti mungkin ada sampai ke umpan balik terhadap media yang diterima media itu. Artinya apa? Bahwa seseorang dikatakan literate-nya dia itu tinggi ketika dia sudah mampu mengontrol terhadap media atau informasi yang dia terima. Itu artinya, itu dulu berawalnya. Nah, ketika kita belum mampu mengontrol, maka berbagai kemungkinan dapat dilakukan oleh khayal atau kita semua atas informasi yang sudah kita dapatkan. Salah satunya mungkin tadi tidak sopan lah, kemudian munculnya perilaku anarkis juga Bapak ya, dengan kata-kata gitu ya. Kata-kata apa itu istilahnya kekerasan verbal, kekerasan media, atau juga sering kita dapatkan adalah berita-berita hoax yang muncul. Dan ini sungguh menjadi kekhawatiran kita bagi kehidupan berbangsa maupun penyelenggara negara ini. Hoax ini sungguh menjadi tantangan yang harus kita hadapi secara bersama-sama. Saya kira itu. Jadi memang karena tadi ya kita harus mampu mengontrol, maka kemudian dibutuhkan sebuah upaya agar masyarakat ini atau khayal atau kesemua ini berdaya terhadap informasi atau media yang ada di sekitar kita itu. Jadi kita tidak hanya menerima saja begitu ya. Iya, dia berdaya. Jadi kalau dulu misalkan ada perempuan itu dilamar orang kemudian diem itu diartikan menerima. Padahal kan belum tentu, misalkan ya kan dulu. Kan bisa ragu-ragu. Iya, diam tidak berarti emas. Bukan selalu. Gimana dengan lamaran, Mas ini diem. Oh, dia menyebutkan diem berarti sudah menerima. Belum tentu. Saya kira itu. Nah, ini adalah akibat. Bisa jadi ini, Mbak Nesa, itu adalah akibat atau perilaku yang mungkin negatif ya, yang diakibatkan kita ini tidak berdaya, tidak bisa mengontrol, tidak punya daya kritis terhadap informasi atau media yang kita gunakan. Nah, maka oleh karena itu memang nanti kalau ada faktor seperti itu, ini memang kita harus sadari bahwa kita ini penduduk kita luar biasa ya. Kemudian di dunia maya kita ini juga luar biasa. Dengan 270 juta warga Indonesia ya. Dia bisa ngomong setiap saat, bisa mengekspresikan setiap saat. Kemudian dan apa saja bisa dilakukan di dunia maya itu, dan bisa memberikan stigma baik dan sebaliknya bisa memberi stigma yang buruk terhadap kita tadi. Itu kan stigma negatif ya. Itu kita. Artinya kan hati-hati Bapak Ibu, apapun yang kita tulis itu tercatat, nggak pernah terhapus. Kan katanya jejak digital nggak pernah terhapus ya Pak ya. Iya, saya kira ini yang menjadi, maka kemudian negara ini juga sudah melakukan upaya-upaya. Nanti mungkin upaya gimana, kami juga mohon masukan dari akademisi, dari pelaku, dari praktisi. Ini bagaimana khususnya di Jawa Tengah, bagaimana menghadapi gempuran atau percepatan
perkembangan teknologi informasi Ya. dan media ini yang kadang kita sudah tidak bisa mengikutinya. Oke. Karena Eksponensial, sangat eksponensial. karena terlalu gitu ya. cepat ya Bapak ya. Ya. Baik, Pak Yuwanto, ini tadi saya ingin menanggapi juga. Ini kan berarti apa yang harus dilakukan? Industri media berkewajiban memberikan literasi media. Tapi nyatanya Pak, sekarang tidak banyak industri media yang secara sadar memberikan literasi media tersebut, begitu kan ya. Justru tayangan-tayangannya itu yang dengan ini kan agak blunder ya Pak sekarang kalau kita ngomongin tentang antara media konvensional sama media sosial gitu. Orang-orang bikin konten di YouTube misalnya seperti itu. Tapi itu karena itu nggak bisa dibikin di TV dengan segala macam peraturan. Sekarang sama TV diambil sebagai konten TV. Ini kan jadi kayak blunder-blunder gitu kan. Ini menurut Bapak bagaimana? Iya, tentu pertama saya tadi sebenarnya ingin mengelaborasi statement dari Pak Ferry ya, bahwa yang disebut prinsip literasi media itu kan pemberdayaan khalayak tadi ya. Ada yang mengatakan literasi media itu menjadi kompas ya di dalam mengarungi dunia media. Nah ini makanya urgensi literasi media itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nah terkait dengan pertanyaan Mbak Nessa, jadi media itu juga selalu membawa nilai-nilai, ya, membawa kepentingan, baik ekonomi, politik, budaya. Makanya di dalam literasi media itu kan dikenal ada beberapa konsep atau dogma. Nah ini yang belum banyak dikembangkan, belum banyak ya orang sebut disosialisasikan ya kepada khalayak ya agar mereka menjadi melek media ya. Agar tidak salah-salah misalnya saya sambil lirak-lirik catatan misalnya literasi media ini mengajarkan paling tidak 5 konsep. Pertama, semua pesan media itu dikonstruksi. Nah, constructed berarti juga engineered, direkayasa. Baik media cetak, elektronik maupun media terbarukan merupakan hasil rekayasa. Makanya orang yang melek media diharapkan dapat memahami setiap framing yang diciptakan oleh media tersebut. Ada yang menyebut agenda setting. Ya, itu. Yang kedua, jadi pesan media yang dikonstruksi itu menggunakan bahasa yang kreatif dengan menggunakan aturan mainnya sendiri-sendiri. Ya. Jadi setiap media disusun sedemikian rupa, menggunakan teks, kemudian ya ditampilkan se-common sense mungkin, dan dilengkapi gambar, foto, bahkan video. Jadi semuanya dimaksudkan untuk menarik perhatian. Jadi meskipun menarik, tidak semua media itu memiliki konten yang faktual, yang disusun berdasarkan fakta dan bukti yang sebenarnya. Nah ini penting juga diketahui. Yang ketiga, setiap orang itu punya pengalaman yang berbeda walaupun medianya sama. Ini juga dogma yang harus dipahami ya. Jadi respons, image dan sebagainya kepada satu konten media bisa berbeda-beda. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat, media itu syarat nilai. Tidak ada yang bebas nilai atau value free. Ya, oleh karena itu, di setiap produk media ada nilai-nilai tertentu, ada perspektif atau sudut pandang tertentu, kan begitu. Dan yang terakhir, kebanyakan pesan media itu dikelola untuk meraih keuntungan maupun juga meraih kekuasaan. Komersial, kan begitu ya. Jadi artinya jika kita mengonsumsi media itu berarti kita memberikan keuntungan kepada si pengirim media. Oleh karena itu tentu literasi media juga harus dikembangkan dari dogma atau konsep dasar semacam ini. Tapi kembali lagi bahwa yang disebut literasi media itu intinya pemberdayaan khalayak. Bagaimana khalayak itu kemudian memiliki kesadaran kritis terhadap realitas media yang menerpa, yang membanjiri kita. Ya. Nah, itu satu lagi yang ingin saya tambahkan. Saya semula
berpikir bahwa tingkat pendidikan, Ya. terutama pendidikan formal itu akan menentukan tinggi rendahnya literasi media. Ternyata tidak Tidak. selamanya, kan gitu ya. Coba kurang apa itu? Khalayak Amerika, Ya. ya, yang kemudian karena iliterasi media, artinya paling tidak mereka kemudian termakan ya oleh media yang terkonstruksi ya di bawah pengaruh Donald Trump misalnya, tiba-tiba menjadi kerumunan massa yang bisa menyerbu gedung Capitol Ya. ini, Ya. Ya. ya itu Ya. akan, iya, wow, itu aib ya, cacat yang tidak akan pernah lepas dari sejarah demokrasi di Amerika. Ya. Nah itu kurang apa well educatednya orang Amerika, tapi juga dari sisi literasi media itu kadang tidak linier Tidak tergantung dengan itu ya Bapak. Oh, betul. Saya Wah. kira itu ya. Oke, lalu jadi akhirnya untuk bisa kita melihat bagaimana peningkatan literasi media dan segala macamnya, bagaimana menurut Pak Agus? Karena akhirnya saya juga ingin bertanya tadi karena sudah dikaitkan dengan Amerika ya. Saya tadi ingin bertanya gini, apakah karena warga kita ini lagi seneng-senengnya? Ya sosial media itu kan datang ke Indonesia paling baru tadi ya saya katakan paling baru 10 atau berapa belas tahun lah begitu kan ya. Apa kita kayak lagi seneng-senengnya? Euforia ya, euforia berbelas tahun begitu ya. Atau apa sebenarnya? Karena ada kaitannya dengan budaya. Dulu sepertinya tidak ada, terus tiba-tiba ada, terus langsung informasi langsung gitu. Terus kita dengan senang hati gitu ingin seperti dulunya terbungkam, tuh sekarang bisa ngomong apapun gitu. Menurut Pak Agus bagaimana? Baik, ini kembali ke pernyataannya Pak Ferry dan Pak Yu. Saya kira saya orang media. Ya. Mulai kerja di media umur 17 tahun. Sekarang usia saya sudah 59 tahun. Tidak usah dihitung. Ya, dan Tidak. artinya saya sudah lama sekali. Iya. Dan saya bangga kerja di media. Ya. Cuma kritik saya kepada media adalah sekarang mengingatkan orang-orang ya, untuk tidak menelan mentah-mentah informasi dari media massa. Memangnya ada apa dengan informasi yang hadir dari media massa? Karena tidak semua isi media massa itu berisi kebenaran yang final. Itu harus di bold. Itu harus di bold. Boleh diulangin nggak Bapak? Kita Isi ada ke media kamera. itu bukan kebenaran yang final. Oke. Apa yang disampaikan Pak Yo bahwa realitasnya itu hasil rekonstruksi betul. Semua. Tapi untuk media massa, kalau dulu belum masuk masa industri, masih idealisme, masih bisa dipercaya. Karena apa? Sama kita percaya kepada hasil audit akuntan publik. Hasil publikasi media waktu itu bisa jadi diandalkan. Ya. Ada salah sedikit. Kalaupun salah segera direvisi. Sama dengan. Tapi sekarang dengan munculnya media sosial, aturan itu rusak semua. Ya. Media massa yang seharusnya menerapkan ideologi yang kuat, model verifikasi yang ketat, karena butuh rating, akhirnya ngambilin konten-konten media sosial. Iya. Ini yang menurut kami angkatan-angkatan tua, kolonial, wartawan kolonial, ini memprihatinkan. Seharusnya media tidak begitu. Kecuali untuk memberi ilustrasi saja. Mengenai orang kita tidak sopan di media sosial, ya. Menurut saya faktornya bukan karena kita tidak ramah dan kita tidak etis. Satu faktor besarnya adalah karena orang masih percaya identitas di dunia maya itu tidak terdeteksi. Padahal itu keliru besar. Identifikasi seseorang di media dunia maya itu lebih mudah dan lebih akurat daripada identifikasi orang di alam bebas. Waduh, itu juga harus di bold itu ya untuk pemirsa. Sehingga kalau main-main di media massa, sebenarnya ketangkapnya gampang. Persoalannya polisi cyber kita terbatas, ya kan, dan masih sungkan. Kalau dilakukan, jumlah pelanggaran akan lebih banyak daripada tilang elektronik yang sekarang ramai itu. Jadi yang di sini ya Pak? Ya, Di sini. pelanggaran di dunia maya itu lebih banyak dan lebih kejam. Karena apa? Karena orang merasa aman, orang ngerti sing anu. Makanya kalau ketangkep gitu kan, kemudian loh kok wonge kok ngono orang berjanji kan. Iya. Mewek gitu kan, belum udah mewek. Karena emang apa? Dia nggak siap risikonya.
Ya. Dia nggak tahu resikonya bahwa di dunia maya itu ternyata orang bisa dicari Ya. sampai ke titik yang paling anu, meskipun HP-nya dibuang, alamat emailnya di-burn, dihapuskan, di-delete segala macam. Ini yang perlu kita ingatkan. Itu yang artinya jejak digital nggak pernah bisa terhapus tuh itu ya Iya, Bapak ya? betul. Ya, Oke. yang kedua yang tadi saya ingatkan, Ya. jangan pelan-pelan isi media. Harus kritis, harus diolah lagi. Karena tidak semuanya benar. Paling gampang begini. Ketika orang baca artikel, tulisan seseorang di media massa. Oh, benar ini nih. Benar menurut itu namanya realitas psikologis. Kalau hal yang benar adalah namanya realitas sosiologis. Sudah terjadi. Oh, ada kebijakan turun perda nomor sekian Jawa Tengah. Itu realitasnya sudah ada. Kalau pendapat orang, pemikiran orang, omongan orang, itu namanya realitas psikologis. Dan ini nggak bisa dijadikan kebenaran. Nanti mungkin kita harus ngobrol juga, lalu apa yang harus dilakukan ya? Karena seperti yang tadi Pak Ferry katakan, misalnya pemerintah, karena membuat undang-undang atau membuat perda itu kan kita tahu bahwa ininya perjalanannya jauh begitu ya. Maksudnya untuk undang-undang ITE aja sampai sekarang kita sebagai masyarakat belum memahami benar begitu ya mengenai undang-undang ITE gitu kan ya. Nanti setelah yang satu ini deh, setelah yang satu ini kita akan bahas. Saya akan langsung ke Pak Agus. Apa yang harusnya di DPRD ini bisa lakukan, karena kan yang langsung berhubungan dengan masyarakat, apalagi ini sekarang lagi dalam proses reses ya Pak ya, artinya bisa langsung berhubungan dengan masyarakat. Nanti kita akan tanya mengenai hal itu, jangan kemana-mana, tetap di Dialog Parlemen.